Gak ngaku. Saudara-saudara sekalian, yang penting Indonesia rukun bersatu. Ya nek ngono ket awal gak usah nyapres langsung ae kembedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Prabowo Subianto yang berkunjung di berbagai daerah di Jawa Timur. Dan kemarin Pak Prabowo juga bertemu dengan MH Ainun Najib atau Kiai Kanjeng dalam sebuah kegiatan pengajian, kajian rutin yang ada di Mojokerto, Jawa Timur. Nah, menariknya teman-teman, dialog antara Cak Nun sama Pak Prabowo ini menarik perhatian publik. Jadi Pak Prabowo ini menyampaikan pidatonya, kemudian Cak Nun itu juga menanggapi pidato yang disampaikan Pak Prabowo Subianto. Menarik. Dan juga ada pernyataan yang disampaikan oleh MH Ainun Najib kepada Pak Anies Baswedan. Nah, sahabat Enjoy Channel, untuk lebih jelasnya coba kita tonton video yang satu ini, perbincangan antara Pak Prabowo Subianto dengan Cak Nun dan juga pernyataan Cak Nun mengenai Pak Anies Baswedan. Kita tonton video yang satu ini. Ini sahabat saya yang paling tidak saya pahami. Tadi ya, tapi saya paham semua yang beliau omongkan tadi sangat bagus. Yang saya tidak paham adalah kok ngomong ngono sih arek iku ngono. Kok bisa-bisanya ngomong gitu loh. Tapi muatannya saya dan kita hormati malam ini beliau datang ke sini, apalagi dengan mengingat tonggak Trowulan yang kita dulu pernah bikin 40.000 orang kumpul di Istana Mojopahit tahun 2014 menjelang Pilpres. Beliau akan menang tapi dimanipulasi. Gak ngaku. Saudara-saudara sekalian, yang penting Indonesia rukun bersatu. Ya nek ngono ket awal gak usah nyapres langsung ae kembedan. Sorry ya. Nyanyi kita nyanyi. Iya, oke. Oke. Yo. Mas era. Cak Nun sedih, Anies selalu dizolimi. Kapusan, masa Arab kapusan meneh gitu ya. Mas Anies itu juga Muslim, dia cucunya teman saya. Saya pun dulu punya teman namanya Bapak Kiai Haji A.R. Baswedan, punya anak namanya Rosyid, punya cucu namanya Anies. Jadi saya itu temannya kakeknya Anies. Jadi nanti Anies menjelang 2024 insya Allah juga akan datang ke Maiyah gitu ya. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait dialog antara Cak Nun dengan Pak Prabowo Subianto dan juga pernyataan Cak Nun kepada Pak Anies Baswedan, yang ternyata menurut Cak Nun beliau adalah sahabat kakeknya Pak Anies Baswedan. Jadi hubungan antara Cak Nun sama kakeknya Pak Anies Baswedan cukup baik, karena Cak Nun menganggap kakeknya itu adalah sahabat baik dari MH Ainun Najib. Karena itu Cak Nun mengatakan bahwa kedepannya sebelum 2024 akan juga hadir di jemaah Maiyah pada waktu Cak Nun tampil di publik. Nah teman-teman, coba kita lihat juga berita mengenai Pak Prabowo Subianto yang datang di acara MH Ainun Najib. Kita ambil berita dari Detik News. Ikut acara Cak Nun, Prabowo lepas jam tangan hingga baju untuk jemaah Maiyah. Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto sepanggung dengan MH Ainun Najib atau Cak Nun dalam acara Sinau Bareng Mbah Nun dan Kiai Kanjeng. Selepas acara, Prabowo melepaskan jam tangan hingga baju dan diberikan kepada pedagang di acara tersebut. Dalam keterangan yang diterima Selasa 27 Desember 2022, acara tersebut bertempat di Ponpes Segoro Agung,
Dusun Sidodadi, Desa Sentono Rejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Senin 26 Desember 2022. Di acara bareng Cak Nun, Prabowo mengatakan rakyat Indonesia tangguh dan setia kepada NKRI. Untuk itu ia berharap masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan serta perdamaian. Saudara-saudara sekalian, yang penting Indonesia rukun dan bersatu, kata Prabowo Subianto. Prabowo dan Cak Nun sempat menyanyikan beberapa lagu bersama jemaah, mulai Getuk, Kasih Ibu, dan Ruang Rindu. Cak Nun juga meminta Prabowo menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar. Kopassus dulu, sekarang sudah pensiun, purnawirawan, ujar Prabowo sambil tertawa. Prajurit tidak pernah pensiun. Untuk negeri kita, seumur hidup prajurit itu berjuang, kata Cak Nun. Setelahnya, Prabowo memberikan apresiasi kepada pedagang asongan yang ada di acara tersebut. Prabowo menanggalkan jam tangan, kopiah, dan baju safari yang ia kenakan dan memberikannya kepada pedagang lumpia, tahu, dan minuman. Prabowo lalu kembali dari panggung tersebut mengenakan kaos dan lanjut menyalami masyarakat yang menunggunya di area luar acara. Juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Ansar Simanjuta, menjelaskan momen Prabowo melepaskan jam tangan hingga baju dan diberikan kepada pedagang. Menurut Dhanil, Prabowo tengah memberikan apresiasi. Pak Menhan memberikan apresiasi kepada jemaah Ma'iyah dengan memberikan jam tangan, peci, dan baju beliau. Itu kebiasaan dari Menhan Prabowo Subianto, ujar Dhanil saat dimintai konfirmasi. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait Pak Prabowo yang mana sepanggung dengan Cak Nun dan memberikan pidato politiknya. Tetapi Cak Nun juga tidak kalah lihainya, teman, membuat sentilan-sentilan kepada Pak Prabowo Subianto. Dan Pak Prabowo juga menjawab dengan cekatan, teman-teman. Misalkan disinggung terkait hasil pemilu. Nah, ini Pak Prabowo langsung memberikan komentarnya lalu mengajak untuk bernyanyi. Jadi intinya Pak Prabowo tidak ingin terseret dengan narasi-narasi yang dikembangkan oleh Cak Nun MH Ainun Najib. Jadi ini adalah acara yang cukup bagus, teman-teman. Tinggal publik menilai apa yang disampaikan Cak Nun dan apa yang disampaikan Pak Prabowo Subianto. Semua terserah masyarakat menilainya seperti apa. Tetapi yang pasti ada pernyataan juga yang disampaikan oleh Cak Nun, Cak MH Ainun Najib, bahwa beliau juga berteman baik, bersahabat baik dengan kakek Pak Anies Baswedan. Jadi suatu saat Pak Anies akan diundang di acara Ma'iyah. Ini sesuatu yang luar biasa. Ternyata saya melihatnya Cak Nun ini bebas-bebas saja, teman. Siapa yang masuk ke acaranya monggo silahkan. Dan kemungkinan Pak Anies juga akan datang ke acara Ma'iyah. Mungkin juga Ganjar Pranowo, mungkin teman-teman juga bisa masuk juga di acara Ma'iyah. Jadi ini semakin seru, teman-teman, pertarungan politik di 2024. Apalagi kalau kita lihat di beberapa tempat kemarin Pak Anies juga hadir di acara yang digelar oleh Partai Nasdem dari Aceh sampai Papua. Tetapi bedanya ketika Pak Anies datang ke suatu daerah, ada saja yang mencoba menghalangi. Bahkan Pak Anies itu sudah pernah dikasih izin, kemudian izinnya dicabut. Ada juga yang memberikan spanduk, poster, banner yang tidak bersahabat kepada Pak Anies Baswedan. Intinya menolak Pak Anies datang ke suatu daerah. Ada yang seperti itu. Jadi perjuangan Pak Anies ini ternyata lebih berat karena ada beberapa orang yang melakukan penolakan dengan alasan yang tidak jelas juga. Yang kemarin kalau kita lihat alasannya itu intoleran dan sebagainya. Padahal selama Pak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak pernah itu intoleran yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Jadi namanya orang benci, orang tidak suka apapun yang dilakukan Pak Anies Baswedan, kalaupun itu baik, kalaupun itu bermanfaat, tetap di mata mereka Pak Anies ini tetap pada posisi yang salah. Jadi di mata mereka, karena mereka sudah benci Pak Anies, apapun yang dilakukan Pak Anies, walaupun itu bermanfaat, berguna untuk masyarakat, tetap dinilai Pak Anies tidak bisa bekerja. Apalagi label-label yang disematkan kepada Pak Anies Baswedan. Kemarin kritikan dari Ruhut Sitompul juga begitu, memposting satu gambar kemudian diarahkan kepada Pak Anies Baswedan dengan narasi-narasi yang mendiskreditkan, menjelekkan nama Pak Anies Baswedan.
Jadi itu bedanya teman-teman, ketika Pak Prabowo datang ke suatu daerah, ke beberapa tempat di Jawa Timur, ini tidak ada halangan, tidak ada rintangan, tidak ada penolakan. Berbeda dengan Pak Anies Baswedan, datang ke suatu daerah ada saja masalahnya. Baik itu penolakan dengan poster atau tempat yang sudah diizinkan kemudian dicabut dan sebagainya. Apakah ini sinyal bahwa Pak Anies akan mendapat dukungan lebih karena mereka takut dengan Pak Anies Baswedan? Ini bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ketakutan mereka itu tidak beralasan. Kalaupun nanti Pak Anies menjadi presiden, justru saya berpikir, saya menganalisa Pak Anies lebih baik, lebih bijak dalam mengatur kenegaraan. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.